Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fadila Umeda Putri, NPM 21032010070 dengan dosen pembimbing skripsi saya yaitu Ibu Eni Aryani. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Optimalisasi Kapasitas Stasiun Kerja dengan Pendekatan Theory of Constraint untuk meningkatkan jumlah produksi di PT XYZ. Untuk sebelumnya, pada latar belakang, PT XYZ ini merupakan perusahaan manufaktur di Surabaya yang memproduksi beberapa macam produk seperti produk customer, pintu baja dan pintu tahan api, komponen dan aksesoris kereta api, penahan balok bekisting, dan produk arsitektur. Saat ini, perusahaan sedang menghadapi masalah bottleneck pada produksi steel door dan fire door akibat ketidakseimbangan kapasitas mesin dan waktu siklus yang menyebabkan penumpukan barang setengah jadi dan menurunkan efisiensi. Untuk mengatasi masalah ini, diterapkan metode Theory of Constraint yang menekankan pada optimalisasi stasiun kerja utama guna mempercepat aliran produksi dan mengurangi bottleneck, sehingga diharapkan aliran produksi menjadi lebih optimal dan meningkatkan jumlah produksi steel door dan fire door di PT XYZ. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana mengoptimalkan kapasitas stasiun kerja pada produksi steel door dan fire door di PT XYZ. Yang kedua, bagaimana upaya meningkatkan jumlah produksi dan profit untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Pada batasan masalah, yang pertama, penelitian dilakukan pada proses produksi steel door dan fire door di PT XYZ. Yang kedua, data penelitian diambil selama bulan Juni 2024 hingga November 2024. Yang ketiga, parameter tingkat keyakinan yang digunakan sebesar 95% dengan tingkat ketelitian sebesar 5%. Kemudian asumsi, yang pertama semua mesin yang bekerja dalam kondisi yang baik. Yang kedua, aliran proses produksi perusahaan tidak mengalami perubahan selama penelitian. Yang ketiga, setiap mesin yang bekerja memiliki kecepatan produksi yang sama. Yang keempat, tenaga kerja dalam kondisi yang baik. Adapun tujuan penelitiannya, yang pertama, mengoptimalkan kapasitas stasiun kerja di PT XYZ. Yang kedua, meningkatkan produksi dan profit di PT XYZ untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Untuk penelitian ini dilakukan di perusahaan manufaktur yang berlokasi di Kecamatan Asemrowo, Surabaya, Jawa Timur pada bulan November 2024 hingga seluruh data yang diperlukan telah terpenuhi. Lalu, ada pun juga variabel bebas yang meliputi data permintaan produksi steel door dan fire door bulan Juni hingga November 2024, kemudian data sumber daya kerja, data waktu siklus, dan juga data faktor efisiensi dan utilitas. Selanjutnya, variabel terikatnya berupa jumlah kapasitas produksi yang sesuai dengan target. Adapun flowchart-nya diawali dengan studi lapangan dan studi literatur, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, identifikasi variabel, pengumpulan data. Selanjutnya dilakukan uji keseragaman data. Apabila data telah seragam, maka dilanjutkan ke uji kecukupan data. Apabila data belum seragam, maka dilanjutkan ke eliminasi data ekstrim, dan selanjutnya didapatkan sisa data dan dilanjutkan ke uji kecukupan data. Setelah data cukup, maka dilanjutkan ke perhitungan waktu normal. Namun apabila data belum cukup, maka dilakukan ke pengumpulan data kembali. Setelah perhitungan waktu normal, maka dilanjutkan ke perhitungan waktu baku. Selanjutnya, memasuki ke tahap Theory of Constraint yang diawali dengan identifikasi constraint, eksploitasi constraint, subordinasi non-constraint, elevasi constraint, dan yang terakhir pengulangan. Sehingga didapatkan kapasitas produksi. Apabila kapasitas sudah sesuai dengan target, maka dilanjutkan ke hasil dan pembahasan. Apabila kapasitas produksi belum sesuai target, maka dilanjutkan ke identifikasi constraint. Setelah hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan dan saran, dan selesai. Untuk hasil dan pembahasan dilakukan pengumpulan data berupa permintaan produk steel door dan fire door pada bulan Juni hingga November 2024. Lalu data jumlah mesin dan operator serta total jam kerja per hari pada stasiun kerja laser, bending, assembly, sanding, dan juga painting. Kemudian data hari kerja pada bulan Juni hingga November 2024.
Kemudian data faktor efisiensi dan utilitas pada stasiun kerja 1 hingga stasiun kerja 5. Setelah itu, waktu siklus stasiun kerja pada produk steel door dan fire door. Pada penelitian kali ini dilakukan pengamatan sebanyak 30 data pengamatan. Untuk waktu siklus ini dicari pada stasiun kerja 1 hingga stasiun kerja 5. Setelah itu dilakukan uji keseragaman data. Pada tampilan disajikan produk steel door dan fire door untuk stasiun kerja laser hingga stasiun kerja painting didapatkan uji keseragaman data yang di mana data telah seragam. Kemudian uji kecukupan data untuk produk steel door dan fire door sudah mencukupi. Hal ini karena N aksen lebih kecil daripada nilai N. Nilai N itu adalah data pengamatan sebanyak 30 data. Kemudian untuk mencari waktu normal didapatkan juga nilai rating faktor pada stasiun kerja 1 hingga 5. Kemudian untuk mencari waktu baku digunakan nilai allowance pada stasiun kerja 1 hingga 5. Untuk nilai waktu normal dan nilai waktu baku dapat dilihat pada tampilan. Selanjutnya memasuki ke tahapan theory of constraint. Untuk yang pertama yaitu identifikasi constraint. Dilakukan perhitungan menggunakan metode Rothbard Capacity Planning untuk menghitung nilai kapasitas waktu tersedia atau CA, kapasitas waktu dibutuhkan atau CR, dan juga varians. Pada contoh berikut dijabarkan nilai CA, CR, dan varians pada stasiun kerja 1 bulan Juni 2024. Selanjutnya mencari juga nilai CA, CR, dan varians pada stasiun kerja 1 hingga 5 pada bulan Juni hingga November 2024. Selanjutnya tahap kedua yaitu eksploitasi constraint. Pada tahapan ini akan terlihat stasiun kerja yang mengalami bottleneck yaitu pada stasiun kerja 2, 3, dan 5. Hal ini karena nilai varians bernilai negatif. Itu disebabkan karena kapasitas waktu yang dibutuhkan lebih besar daripada kapasitas waktu yang tersedia, sehingga waktu yang dimiliki tidak cukup. Kemudian dilakukan perhitungan linear programming untuk mencari fungsi tujuan maksimal. Fungsi tujuan maksimal ini yaitu keuntungan bersih pada produksi steel door dan fire door secara maksimal. Pada fungsi tujuannya yaitu Z sama dengan 2.400.000 X1 ditambah 2.300 X2. Untuk X1 yaitu steel door dan X2 yaitu fire door. Untuk 2.400 ini merupakan keuntungan pada produk steel door, sedangkan 2.300 ini merupakan keuntungan pada fire door. Sehingga didapatkan nilai X1 sama dengan 85 dan X2 sama dengan 44. Maka nilai Z-nya yaitu 305.200.000. Selanjutnya subordinasi non-constraint untuk mengetahui stasiun mana yang mengalami bottleneck. Sehingga pada yang mengalami bottleneck yaitu stasiun kerja di antara stasiun kerja 1 dan stasiun kerja 2, kemudian stasiun kerja 2 ke stasiun kerja 3, dan stasiun kerja 4 ke stasiun kerja 5. Selanjutnya, tahapan elevasi constraint yaitu untuk memberikan solusi pada bottleneck yang terjadi. Di sini dilakukan penambahan waktu lembur sebesar 1 jam sehingga didapatkan stasiun kerja 2, 3, dan 5 pada bulan November didapat nilai varians berupa positif. Hal ini karena kapasitas waktu tersedia mencukupi
lebih besar daripada kapasitas waktu yang dibutuhkan. Lalu untuk varians yang masih bernilai negatif akan dilanjutkan ke pengulangan. Lalu untuk pengulangan ini saya tambahkan waktu lembur sebesar 2-3 jam pada stasiun kerja 2 dan 5 pada bulan Agustus hingga Oktober 2024. Sehingga pada tampilan layar sudah diketahui nilai varians bernilai positif. Sehingga kapasitas waktu tersedia telah mencukupi kapasitas waktu yang dibutuhkan. Kemudian dilakukan perhitungan linear programming kembali dan didapatkan nilai X1 sama dengan 118, nilai X2 sama dengan 59, maka Z-nya sama dengan 418.900.000. Untuk mencari profit, sebelumnya dilakukan rincian biaya lembur per hari. Untuk biaya lembur pada operator sebesar 75.000 per hari, sedangkan helper sebesar 50.000 per hari. Sehingga dikalkulasi untuk stasiun kerja 2 membutuhkan biaya lembur sebesar 175.000, stasiun kerja 3 sebesar 500.000, dan stasiun kerja 5 sebesar 125.000. Kemudian diketahui juga selisih antara kondisi awal dan setelah dilakukan penambahan waktu lembur. Untuk stasiun kerja 2 didapatkan waktu tambahan sebesar 3.751 menit, di mana dikonversikan sebesar 21 hari dan membutuhkan biaya lembur sebesar 3.675.000. Sedangkan untuk stasiun kerja 3 dibutuhkan 28 hari lembur dan membutuhkan biaya lembur sebesar 14 juta. Kemudian stasiun kerja 5 membutuhkan 21 hari lembur dengan total biaya lembur 2.625.000. Sehingga total biaya lembur seluruhnya yaitu 20.300.000. Setelah mengetahui rincian biaya lembur, maka mengetahui profit akhirnya sebesar 398.600.000, di mana didapatkan perbandingan kondisi awal dan kondisi waktu lembur yang dapat dilihat pada tampilan, sehingga didapatkan hasil kenaikannya sebesar 93.400.000 dengan persentase peningkatannya sebesar 23,4%. Kemudian untuk kesimpulannya, yang pertama, pengoptimalan stasiun kerja di PT XYZ ini melalui penambahan waktu lembur berhasil meningkatkan kapasitas waktu produksi secara signifikan. Pada bulan November 2024, penambahan 1 jam lembur pada stasiun kerja bending dan painting meningkatkan kapasitas produksi dari 9.936 menit menjadi 11.178 menit. Sementara pada stasiun kerja assembly di bulan September 2024, kapasitas meningkat dari 38.154 menit menjadi 42.923 menit. Selanjutnya, penambahan 2 jam lembur pada stasiun kerja 2 dan 5 meningkatkan kapasitas produksi dari 10.333 menit menjadi 12.916 menit di bulan Agustus 2024, serta dari 10.730 menit menjadi 13.413 menit di bulan Oktober 2024. Peningkatan signifikan juga terjadi pada bulan September 2024, di mana penambahan 3 jam lembur di stasiun kerja 2 dan 5 meningkatkan kapasitas produksi dari 9.538 menit menjadi 13.115 menit. Dengan peningkatan ini, kapasitas produksi dinyatakan memadai dan tidak mengalami bottleneck. Yang kedua, berdasarkan hasil perhitungan linear programming, terjadi peningkatan profit pada produk steel door dan fire door. Pada kondisi awal, produksi mencapai 85 unit steel door dan 44 unit fire door, dengan total profit sebesar 305.200.000. Setelah dilakukan perbaikan menggunakan metode theory of constraint, dilakukan penambahan waktu lembur selama 21 hari pada stasiun kerja 2 dan 5, serta 28 hari pada stasiun kerja 3.
Perbaikan ini meningkatkan produksi menjadi 118 unit steel door dan 59 unit fire door, sehingga profit meningkat menjadi 398.600.000. Dengan penambahan 33 unit steel door dan 15 unit fire door, profit meningkat sebesar 93.400.000 atau 23,4%. Strategi ini tidak hanya mengatasi bottleneck, tetapi juga meningkatkan efisiensi produksi dan memaksimalkan profitabilitas perusahaan. Adapun sarannya, yang pertama, pihak perusahaan sebaiknya dapat memanfaatkan waktu lembur secara strategis untuk mengurangi potensi bottleneck, namun tetap mempertimbangkan keseimbangan beban kerja karyawan. Yang kedua, pihak perusahaan sebaiknya melakukan monitoring secara rutin terhadap throughput dan kapasitas produksi untuk memastikan pencapaian target yang maksimal. Yang ketiga, peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan perencanaan ulang dengan metode lain yang lebih baik. Sekian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.